Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar dari Damaida Marendra. Nomor induk siswa A. Nomor induk mahasiswa A11 2022 14428. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari final project pemrograman berbasis objek dengan tema tiket travel. Saat kita akan mulai dengan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat. Saat kita run dari programnya akan langsung menunjukkan pada menu manajemen rute dan tiket. Pada menu manajemen rute dan tiket ini ada text field, rute, jadwal, harga, jumlah, dan ID, tombol cari, tombol tambah, perbarui dan hapus, dan refresh. Juga ada tabel yang menampilkan data dari rute yang kita tambahkan. Sini ada nomor, ID, rute, jadwal, status, jumlah tiket, dan harga. Pada status ini kita tidak perlu inputkan karena status ini tertambahkan sesuai dengan jumlah tiket yang kita inputkan. Untuk lebih jelasnya saat kita praktekkan, misal kita menambahkan data baru dari Jepara, jadwal Jumat 12 Juli 2024 dengan harga 65.000, jumlah tersedia 30 tiket. Kita bisa buat 20 ID A003. Kita tambahkan, maka di sini kita tambahkan dengan data baru. Di sini kita bisa lihat status hampir habis. Kita coba tambahkan lagi dengan jadwal Jumat 12 Juli 2024 harga 65.000 dengan jumlah 0 dengan ID A004. Kita tambahkan, maka statusnya akan 0. Ini terjadi karena saya buat saat tiket kurang dari sama dengan 20, maka adalah statusnya hampir habis. Saat kosong, maka kosong. Dan di atas 20, maka tiket akan memiliki status tersedia. Kemudian untuk tombol cari di sini, kita bisa mencari berdasarkan kolom rute yang kita masukkan. Misal kita akan mencari dari Yogyakarta ke Semarang, maka nanti akan menampilkan dari data dengan rute Yogyakarta ke Semarang. Kemudian untuk memperbarui data, kita refresh terlebih dahulu. Untuk memperbarui data, kita bisa perbarui, contoh memperbarui pada rute Yogyakarta ke Semarang. Kita tulis jadwalnya, misal kita buat Sabtu nanti 13 dengan harga misal kita buat 80.000 dan jumlah tiket menjadi 30. Kita masukkan ID-nya dan kita perbarui. Kita bisa lihat pada nomor 2 di sini, Yogyakarta ke Semarang, Sabtu 13 Juli, tiket menjadi 30 dan harga menjadi 80.000. Kemudian untuk menghapusnya, kita bisa menggunakan kolom ID ini. Kita hanya perlu memasukkan ID-nya, kemudian kita hapus. Maka sudah terhapus dan tombol refresh ini hanya untuk merefresh dari tabel ini. Kemudian lanjut ke pemesanan tiket. Di sini kita memesan tiket memerlukan text field, yaitu nama, kontak, ID rute, dan jumlah. Saat kita pesan nanti akan masuk ke tabel booking pada database, dan juga
kita memesan melalui ID rute ini. Misal kita akan memesan dengan nama is kontak nomor HP. Kita mau memesan dari Semarang ke Yogyakarta, maka ID-nya A001 kita masukkan. Kita membeli tiket untuk 4 orang. Sebelumnya kita bisa lihat di sini jumlah tiket yang tersedia adalah 45. Saat kita pesan book confirm, nota akan tercetak, jumlah 4 dan tanggal pemesanan. Total harga 380.000, yaitu harga ini 950.000 dikali dengan jumlah 4. Kemudian saat kita refresh, maka jumlah tiket akan ikut berkurang menyesuaikan dari jumlah yang kita beli. Saat sudah ditambahkan, maka data akan masuk ke tabel booking ini. Pada menu selanjutnya yaitu transaksi, kita bisa melakukan manage transaksi di sini. Kita bisa menghapus data transaksi yang dibatalkan. Misal pada ID transaksi 6 ini yang baru saja kita beli akan kita hapus, maka kita hanya memasukkan ID transaksi kemudian kita hapus, maka akan terhapus. Dan saat kita kembali ke manajemen rute dan jumlah tiketnya akan kembali lagi. Kemudian untuk pada fitur laporan harian dan laporan bulanan kita bisa tekan, maka akan tersimpan laporan harian dan bulanannya dari tabel booking ini, yang kemudian akan tersimpan berbentuk file CSV. Di sini daily sales report kosong karena pada hari ini belum ada transaksi, dan monthly sales ini terdapat data yang kita masukkan. Sekarang kita akan coba masukkan file untuk daily sales reportnya. Kita coba masukkan. Jumlah 2. Confirm, nota, data masuk, kita buat laporan harian. Di sini kita sudah masuk, datanya sudah masuk. Jadi seperti itu kira-kira dari aplikasi tiket travel saya. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan dari codingan tiket travel ini. Di sini pada folder Java-nya saya sudah membuat folder GUI untuk interface, Mas Project ini untuk main Java-nya, Entities ini untuk deklarasi dan construct, Helpers ini koneksi DB dan setup, Model untuk DAO dan SQLite. Yang pertama kita mulai dari setup koneksi DB terlebih dahulu. Di koneksi DB ini kita akan menyambungkan pada database dengan nama tiket DB, yaitu di file ini, yang dimana tiket DB ini kita buat melalui setup DB. Pada setup DB ini kita membuat 2 tabel, yaitu tabel trip tabel atau tabel rute yang kita tampilkan pada bagian manajemen rute dan tiket ini. Kemudian tabel booking yaitu tabel yang kedua yaitu ini. Kemudian kita buat melalui setup DB ini, yang dimana pada app Java ini kita lakukan migrate untuk membuat tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah entities. Pada entities ini kita akan membuat deklarasi tiap variabel dan construct pada tiap variabelnya. Kita juga melakukan getter dan setter untuk mendapatkan ID dari tabel database, dan setter untuk
mengeset saat nanti kita update tadi, update atau update data. Pada trip Java juga sama, ini deklarasi untuk variabel yang akan digunakan pada manajemen router dan tiket ini. Kita construct dan juga getter dan setter. Kemudian untuk model kita masuk ke pertama trip DAO. Pada trip DAO ini kita mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan pada trip SQLite. Ada tambah rute, mendapatkan rute dari ID, mendapatkan semua rute atau data yang ada pada tabel, update dan delete. Kemudian kita lihat pada SQLite-nya, pada fungsinya. Di sini kita bisa lihat insert into tabel trips dengan data ID, rute, schedule, status, tiket amount, dan price dan value. Kita masukkan melalui koneksi dan fungsi get pada entity trip Java ini. Kita masukkan filenya. Kemudian pada get trip by ID ini mendapatkan data trip berdasarkan ID-nya. Bisa dilihat di sini select from trips where ID kita dapatkan dari inputan. Kemudian get all trips kita select from trips, mengambil semua data yang ada pada tabel trip, dan update trip set rute status schedule status tiket amount price di mana ID sama dengan di mana datanya didapat dari tabel trip. Kemudian saat delete kita delete from trips where ID sama dengan inputan. Kemudian pada private string determine status ini kita akan mengeset status saat kita lakukan input tadi dengan parameter tiket amount. Saat tiket amount-nya kosong maka akan berstatus kosong, tiket amount di bawah 20 maka hampir habis, dan saat lebih dari 20 maka tersedia. Pada booking DAO kita juga mendeklarasikan fungsi-fungsinya: add booking, get booking by ID, get all booking, get booking by trips ID, update booking, dan delete booking. Untuk SQLite-nya kita bisa lihat pada add booking seperti biasa insert into tabel booking dengan data trip ID, customer contact, booking data, dan by amount yang dapat dari fungsi get-nya. Kemudian pada get booking by ID sama seperti trip, kita dapatkan data dari tabel booking dengan menggunakan ID. Get all booking mengambil semua data yang ada pada tabel, dan get booking by trip ID ini mengambil data booking dari trip ID. Ini ID rute ini mengambil hanya dari berdasarkan trip ID-nya. Untuk update, dan delete juga delete pada SQL. Kemudian kita masuk ke main page. Pada main page ini kita ada 3 tombol tadi untuk ke setiap menu dan cPanel yang bertipe card layout. Di sini kita buat card layout dan custom init, karena pada init komponen ini kita tidak dapat edit di dalam fungsi init komponen. Jadi kita buat card layoutnya pada custom init ini. Kemudian pada trip management panel, yaitu yang panel pertama ini, kita membuat trip DAO dengan isi SQLite, dan kita membuat fungsi load trip data. Load trip data ini mengambil data trips, get all trips, kemudian menampilkannya pada tabel berikut ini. Kemudian untuk action buttonnya pada button search trip,
kita mengambil data rute, schedule, price, tiket amount, dan ID pada setiap field atau salah satu field juga bisa. Kemudian kita mengambil data trip dan kita lakukan fungsinya. Di sini kita bisa lihat found ini variabel baru bertipe boolean false. Kita pengulangan trip, setiap data diulang, setiap data kita cek dari boolean variabel baru true. Route is empty, maka matches false. Schedule kosong, maka juga false. Price ini juga tidak ditemukan, maka juga false. Tiket amount tidak ditemukan, maka juga false. Dan trip ID tidak ditemukan, juga false. Saat variabel match ini true, maka akan menampilkan data sesuai yang kita cari dan mengembalikan variabel font menjadi true. Dan jika font ini tidak true, maka jika matches ini tidak menjadi true, maka variabel font ini juga tidak akan menjadi true, karena di dalam if matches ini maka akan menampilkan message no trip found matching the search criteria. Untuk tabel button add, kita mengambil data dari text field, kita menggunakan fungsi add trip pada trip DAO, kemudian kita load datanya menggunakan fungsi yang di atas tadi, kemudian kita clear input fields. Pada kolom ini kita clear atau kita bersihkan. Pada update kita juga ambil data dari text field inputan kita menggunakan fungsi update trip, kita update datanya, kita load lagi, dan kita clear text field inputannya. Pada button delete kita ambil inputan dari text field ID, hanya ID karena kita menghapusnya melalui ID. Kita menggunakan fungsi delete trip ID untuk menghapus data yang akan kita hapus, kemudian kita load dan clear lagi. Untuk clear input fields ini fungsinya seperti ini, kita hanya perlu mengesetnya menjadi string kosong. Kemudian kita lanjut ke ticket booking panel, yaitu ini. Kita membuat booking DAO dan trip DAO dengan SQLite, langsung ke fungsi actionnya. Di sini kita button confirm karena cuma ada add atau confirm. Di sini pesan, kita menggunakan string atau mengambil data dari inputan ini. Kemudian kita mengambil data trip berdasarkan trip ID yang kita masukkan di sini. Kita cek apakah tiketnya masih ada. Kemudian untuk menghitung total price saat pada nota ini dengan cara mengambil nilai harga dari tabel trip get price dikali dengan buy amount yang kita masukkan pada text field ini. Kemudian kita secara otomatis memasukkan data booking date menggunakan local field datetime saat tombol pesan ini dipencet. Kemudian kita update trip ticket amount, yaitu mengupdate tiket amount ini saat pesanan dibuat dengan mengambil data tiket amount dan kita kurangi dengan buy amount.
Kemudian saat kita tekan pesan, maka akan muncul dialog booking dikonfirmasi. Dan kita membuat pada teks area yang saya beri nama teks receipt ini output nota. Kemudian kita lanjut pada sales reporting atau pada panel terakhir ini kita buat booking DAO dan trip DAO menggunakan SQLite, kemudian init komponen dan load booking data. Load booking data ini hanya mengunggah data pada tabel seperti biasa, dan delete booking. Delete booking ini untuk saat kita mendelete data pada booking ini akan otomatis menambahkan kembali jumlah tiketnya. Sini kita bisa lihat get ticket amount plus booking get by amount. Saat berhasil maka delete successfully, jika tidak booking not. Jika ID tidak ditemukan maka booking not found. Kemudian kita lanjut ke generate sales report. Ini hanya untuk mengenerate sales report saat kita tekan tombol sales report, laporan harian dan laporan bulanan, dan di sini fungsi utamanya untuk membuat sales reportnya. Di sini juga ini namanya untuk nama file yang kita ekspor juga ada di sini, dan di sini adalah fungsi utama untuk membuat laporannya. Selanjutnya kita fungsi button. Pada delete ini kita menggunakan ID untuk di delete. Pada button sales report daily dan monthly kita hanya perlu memanggil fungsi generate ini, dua fungsi itu, dan button refresh hanya perlu load booking data. Di sini juga sudah. Sekian presentasi dari final project pemrograman berbasis objek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.